Halo Sobat Sehat, berjumpa kembali dalam podcast Open House Pasca Sarjana. Nah, dari kemarin kita sudah main-main nih di beberapa prodi-prodi yang ada di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Dan berjumpa kembali dengan saya Galuh dari Raisa, Radio Indonesia Sehat. Dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk berpetualang ke Prodi Magister Ilmu Kedokteran Tropis, dan telah hadir di samping saya, telah kami hadirkan untuk Anda Dr. Riris Anono Ahmad, Master of Public Health, Doctor of Philosophy, dan juga Dr. Ida Safitri Laksanawati, spesialis anak konsultan. Selamat pagi Dr. Doni dan juga selamat pagi. Selamat pagi Sobat Sehat. Ya, pagi Sobat Sehat semuanya. Apa kabar Dr. Doni? Baik. Dr. Ida sehat ya? Alhamdulillah sehat. Selalu ceria ya, kelihatan ya. Selalu fit di setiap saat. Pertanyaan tentang kabar itu sekarang menjadi penting ya Dok ya. Mungkin dulu orang menanyakan kabar itu hanya untuk basa-basi, tapi kalau sekarang menanyakan kabar itu hal yang sangat kita harapkan orang yang kita tanya itu betul-betul sehat ya Dok ya. Betul. Dan Dr. Doni dan juga Dr. Ida, kali ini kami akan menemani Sobat Sehat yang di rumah yang masih bingung nih untuk melanjutkan kuliah S2-nya itu di mana dan seperti apa. Nah, bagaimana saya ke Dr. Doni dulu, mau izin Dr. Ida. Bagaimana kira-kira kalau melanjutkan ke S2 nih Dr. Doni, kira-kira apa sih yang sebetulnya Sobat Sehat perlu persiapkan gitu? Mungkin mengenalkan S2 kedokteran tropis dulu ya, sebelum menyiapkan. Baik, jadi kedokteran tropis di S2 kedokteran tropis di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM itu adalah pendidikan jenjang S2 yang bertujuan untuk bisa memberikan skills dan juga kompetensi bagi mahasiswanya agar mampu menjadi profesional di bidang penyakit tropis. Penyakit tropis itu penyakit-penyakit yang terutama infeksius yang ada di negara-negara tropis. Tapi kemudian kita juga skopnya cukup komprehensif, luas, dari yang istilahnya dari bench ke bed ke community. Jadi mulai dari yang ada lab biologi molekuler, kemudian ada yang di klinis, sampai ada yang di kesehatan masyarakat dan kebijakan. Jadi nanti teman-teman Sobat Sehat yang ingin jadi profesional di bidang penyakit tropis itu bisa memilih ada 3 stream yang fokusnya yang senang ke laboratorium mikroskopis dan sebagainya itu bisa di biologi molekulernya. Kemudian yang lebih yang ada satu yang spesifik, hanya ada satu-satunya di Indonesia, itu namanya entomologi kesehatan. Ini yang khusus untuk streamnya itu menjadi ahli di bidang pengendalian vektor. Dan yang satu di penyakit infeksi. Penyakit infeksi itu mulai dari yang klinis sampai kepada public health. Nah, itu adalah 3 stream yang akan menjadi lulusan S2 ilmu kedokteran tropis itu ada profesional di bidangnya. Nah, saya rasa kalau bagaimana mempersiapkan ya sama seperti S2 yang lain, harus ada syarat-syarat untuk TPA, TOEFL, dan itu ada prasyarat untuk bisa lolos di situ. TOEFL-nya itu saya agak lupa berapa. Kalau ini ada syaratnya di UGM ya. UGM ya. Jadi teman-teman Sobat Sehat bisa lihat di situ. Search di UGM itu kalau nggak salah TPA-nya TOEFL-nya 450, 400, kemudian TPA-nya 450 ya, kira-kira itu. Itu tadi ada 3 minat begitu ya Dok. Kalau prodi tentang ilmu kedokteran tropis ini pertama di Indonesia, betul ya Dok ya? Yang dari UGM. Kalau prodinya ya, kemudian tapi di Indonesia memang ada 3 prodi kedokteran tropis. Cuman yang menjadikan prodi kedokteran tropis UGM itu unik adalah ada tadi peminatan yang tidak ada di pusat di prodi kedokteran tropis yang lain, yaitu entomologi kesehatan. Jadi kalau ingin jadi profesional di entomologi kesehatan
bisa bersekolah di tempat kami. Dan saya rasa kalau tidak keliru sekarang entomolog kesehatan itu harus mempunyai background yang itu. Iya. Baik, Sobat Sehat, tadi sudah digambarkan oleh Dr. Doni terkait dengan ada 3 minat begitu ya. Lalu saya ke Bu Ida deh, Bu. Kalau untuk 3 minat itu di ilmu kedokteran tropis itu ada berapa kuotanya? Sebelum ke kuota mungkin saya nambahin ya, karena tadi informasi mengenai prodi ini selain tadi ya unik yang Pak Doni sampaikan, ada 3 peminatan yang menjadikan prodi kita itu sebetulnya menjadi peluang bagi teman-teman Sobat Sehat, karena input kita tidak hanya alumni kedokteran, ya Dr. Doni. Betul. Jadi kami bisa menerima teman-teman lulusan S1 biologi, sarjana kesehatan masyarakat, nurse ya, kemudian pernah juga farmasi. Intinya tidak hanya mereka yang berasal dari profesi dokter. Karena apa ya? Karena kita tahu betul untuk pengendalian penyakit tropis itu tidak hanya membutuhkan satu keahlian, jadi kita butuh banyak keahlian untuk bisa tadi mendukung tujuan dari prodi kita. Jadi silahkan saja Sobat Sehat ini yang berasal dari jurusan-jurusan yang non kedokteran itu bisa, karena ini juga yang tidak didapatkan di prodi kedokteran tropis lainnya. Mereka inputnya dari S1 kedokteran. Meskipun namanya prodi kedokteran tropis, tapi tidak harus dari kedokteran, begitu ya, Dokter Ida ya. Betul Menarik sekali. Sobat Sehat. Tadi tentang kuota, kuotanya itu per semester 20. Ya, jadi dalam 1 tahun kita ada 2 kali penerimaan, sehingga dalam tahun kita bisa menerima maksimal 40 orang. Gitu. Oke, baik. 20 itu berarti ketika ada minat-minat, apakah ada minat minimal gitu? Kelas itu dijalankan begitu, Dok? Sampai saat ini tidak. Pernah ada yang 1 atau 2 tetap jalannya, Dok. Jadi memang ini stream ini sudah ada. Kemudian memang 70% itu kan ininya sama, topiknya sama. Jadi ini semacam spesialisasi khusus. Jadi memang kita tidak mensyaratkan ada satu kelas syarat minimal untuk ada kelas. Jadi 1 juga tetap berjalan begitu. Yang kita modifikasi adalah ininya sistem anak pembelajarannya. Jadi ada yang mungkin di merge gitu ya, supaya lebih efisien begitu. Oke, baik Dok. Lalu untuk pemilihan minat tersebut, Dok, itu berlangsung di semester pertama langsung atau melalui proses seperti apa, Dok? Sebetulnya pada saat mereka mengajukan lamaran itu kan sudah kita minta untuk membuat semacam portofolio gitu ya, termasuk latar belakang pendidikan dan minatnya, karena kan para kandidat program peserta studi kita itu ada yang betul-betul fresh graduate, tapi ada juga yang mereka dikirim oleh satu institusi yang memang mengharapkan mereka mendapatkan pendidikan lanjut di bidang ini. Jadi ada mungkin dari Balai Vektor, mungkin dari pusat Litbangkes seperti itu, sehingga beberapa sudah jelas minatnya itu kemana. Karena saya akan bekerja di sini, saya mengambil entomologi. Saya dari lab, basic saya juga misalnya biologi, saya ingin mengambil biomolekuler. Jadi kita sudah bisa melihat pada saat mereka awal-awal. Nanti mungkin juga akan kita arahkan biasanya seperti itu. Bahkan di awal kami melakukan seleksi itu ada wawancara, kami menanyakan backgroundnya dan sebagainya, dan bahkan sampai rencana research tesisnya, sehingga kita lebih tahu pasti kemana akan pada stream yang mana mereka akan. Jadi memang di awal tidak diperkenankan untuk mencicipi mata kuliah di minat-minat yang lain, tetapi harus langsung diperjelas gitu, bahkan nanti sampai penelitiannya begitu ya, Dok ya. Jadi sebagian besar kuliahnya sama. Cuman kemudian begitu untuk yang mengambil misalnya entomologi kesehatan ada tambahan terkait dengan mata kuliah, beberapa mata kuliah tersebut. Juga demikian tadi yang biologi molekuler itu akan ada tambahan. Baik.
Jadi di semester awal itu ada kuliah yang itu bisa diikuti oleh semua minat tersebut ya. Baru kemudian di semester berikutnya sesuai dengan peminatan khusus yang mereka inginkan gitu. Oke, baik. Dok, kalau untuk nanti Sobat Sehat bertanya, kira-kira prospek kerjanya ketika mengambil Magister Ilmu Kedokteran Tropis ini seperti apa? Wah, sebenarnya sangat luas karena itu tadi kita bisa menawarkan keahlian yang maksudnya ini semacam buffet ya. Ada yang dari lab sampai kemudian ada yang public health gitu kan. Jadi yang kalau lab jelas akan bekerja di lab. Kita harapkan dengan kompetensi yang diharapkan mereka bisa bekerja di lab-lab yang memang modern dan riset lab-lab untuk penelitian. Kemudian entomolog kesehatan jelas. Sekarang kebutuhan dari Kementerian Kesehatan untuk entomolog kesehatan itu juga sangat besar. Tapi juga dari perusahaan-perusahaan yang terkait dengan vektor kontrol itu juga butuh sangat besar. Di Indonesia juga punya banyak perusahaan besar yang untuk vektor kontrol. Untuk yang satu penyakit infeksi itu bisa juga luas. Banyak yang dari misalnya dinas kesehatan, kemudian kantor karantina pelabuhan KKP itu, kemudian ada di NGO, bahkan ada yang di NGO internasional, bahkan ada yang kemarin ada lulusan yang saat ini sedang bekerja di Nepal. Oh iya. Ya, jadi bisa sangat luas. Luas sekali ya Sobat Sehat. Ya, jadi Sobat Sehat bisa kepo ini tentang Magister Kedokteran Tropis. Sepertinya di Instagramnya ada ya, ada. Instagramnya di @tropmed_ugm ya. Nah, bermain-mainlah di sana. Nah, bermain-main nih. Sekarang follow ya. Follow ya. Bermain-main. Tentunya kuliah ini tidak hanya belajar dan belajar, perlu juga mengasah soft skill. Lalu ketika di Magister Ilmu Kedokteran Tropis ini adakah wadah begitu Dok untuk mengasah soft skill seperti organisasi? Dok ada. Jadi kami membentuk Ikatan Alumni Kedokteran Tropis. Jadi IKA Tropis. Ikatan Alumni Kedokteran Tropis yang jumlahnya lumayan loh, kita sudah mencapai ratusan ya. Dan selama ini ikatan alumni ini sudah menjadi terasa lebih kuat justru pada saat pandemi, karena tadi ya kalau biasanya kan kita menyelenggarakan event-event kan harus datang, itu karena lulusan kita tersebar di banyak wilayah itu kadang-kadang agak menjadi kendala. Justru pada saat pandemi orang nggak harus bertemu muka, kita bisa melakukan kegiatan webinar series yang itu benar-benar di-arrange oleh para alumni, mendatangkan narasumber-narasumber yang tadi Pak Doni sampaikan. Alumni kita yang sekarang berada di kementerian, di bidang surveillance, itu menjadi narasumber yang dan itu menurut saya sangat baik karena juga membuat networking kita menjadi lebih bagus, karena ini juga penting bagi prodi bahwa alumni kita itu terkoneksi satu sama lain dan juga memberikan kontribusi kepada alma mater. Demikian juga kita juga bisa melihat bahwa alumni kita itu juga mereka ternyata perform gitu ya. Berarti lagi rame-ramenya banyak kegiatan nih Dok di Kedokteran Tropis. Satu lagi dengan soft skills karena di UGM di kedokteran juga ada S2 internasional yang disupport oleh WHO TDR, dan sebagian dari mata kuliah di kedokteran tropis itu juga diambil oleh mereka, sehingga menjadi mahasiswa kedokteran tropis akan juga punya kesempatan untuk berinteraksi, bergaul dengan mahasiswa-mahasiswa yang datang dari berbagai negara. Kami punya mahasiswa untuk yang riset implementasi ini dari 8 sampai 10 negara di Asia. Dan sebelum pandemi sih mereka datang ke sini, waktu pandemi online, tapi sekarang kita merencanakan datang kembali ke sini. Jadi banyak interaksi dengan mereka, dan itu tentu saja akan meningkatkan soft skill untuk bekerja sama, meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris dan sebagainya.
Itu bentuknya seperti workshop seperti itu, Dok, atau seperti apa? Jadi ada kelas yang sama. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang asing itu mengikuti mata kuliah yang sama dengan itu. Jadi akan bisa sering join lecture ya? Ya, join lecture. Menarik sekali. Ternyata ada banyak wadah untuk mengembangkan soft skill mahasiswa atau sobat sehat yang nantinya mau melanjutkan studi di Magister Ilmu Kedokteran Tropis. Nah, Dok, saya ingin tahu nih bagaimana kurikulum di masa pandemi seperti ini di kedokteran tropis, mengingat bahwa ada juga praktek-praktek lapangan, field trip dan sebagainya. Kalau di masa pandemi seperti ini, bagaimana, Dok? Ada beberapa adaptasi. Beberapa waktu yang lalu, misalnya untuk yang field trip, kita bisa mengusahakan agar mereka mencari setting yang sama di lokasi mereka berada saat itu. Jadi bukan field trip yang bersama-sama, tapi mereka mencari tempat yang sama dan kemudian kita memberikan panduan apa yang perlu dilihat di sana. Tapi untuk ke depan karena kita sudah mulai shifting ya pandeminya, kita sudah akan mulai merencanakan field trip seperti yang sebelumnya, kecuali kalau kemudian ada peningkatan kasus yang sangat tinggi ya, mungkin itu kan ditunda. Jadi itu yang akan kami lakukan. Dan tadi field trip biasanya diselenggarakan bersama dengan mahasiswa-mahasiswa internasional tadi. Terus untuk perkuliahan itu memang sebagian masih daring. Bagian besar masih daring, tetapi untuk yang praktikum, karena banyak praktikum itu kita sudah meminta mereka untuk datang dan mengikuti praktikum, karena itu kan tidak bisa dilakukan dengan baik ya. Dan ya meskipun praktikum offline gitu, prokes tetap kita utamakan. Mengingat bahwa sepertinya kalau sebagai mahasiswa yang ditunggu-tunggu tuh kuliah lapangannya begitu ya, sangat menyenangkan sekali. Nah, kalau kuliah di kedokteran tropis ini yang menyenangkan itu apa, Dokter Ida? Yang menyenangkan. Bagian dari yang ditunggu-tunggu adalah field trip sebetulnya. Field tripnya. Karena itu kan pasti memberikan mereka satu pengalaman yang berbeda. Field trip kita kan mulai dari ke balai vektor di zona 3, kemudian ada juga balai vet yang di Kulon Progo, kemudian kita juga berkunjung ke rumah sakit ya, kemudian kita ada kerjasama dengan Rumah Sakit Sulianti Saroso sebagai rumah sakit pusat pengendalian infeksi, dan itu juga sesuatu yang bagi mereka sangat menyenangkan. Tahun lalu bahkan ada kunjungan ke field trip ke Bio Farma. Gitu. Dan satu lagi, kami sudah membuat satu perjanjian kerjasama dengan Mahidol University, program magister di sana, dan itu sudah pernah terlaksana dengan cara mereka memberikan kesempatan bagi S2 kedokteran tropis untuk mengambil satu sesi pada saat mereka melaksanakan annual conference di bidang tropical medicine. Nah, ini kita berharap akan berlanjut karena kemarin sempat agak ini juga terhenti karena pandemi. Semoga ya, Dok ya. Menyenangkan sekali ya Sobat Sehat kalau membayangkan field trip. Kalau field trip itu biasanya 1 tahun atau per semester berapa kali atau hitungannya per apa, Dok? Kalau field trip kali ya semester ada di semester tertentu gitu, iya. Karena mungkin sesuai dengan minat juga kan. Field tripnya itu tadi ada beberapa jenis field trip. Sepertinya setiap semester ada ya, Mbak? Ada. Setiap semester. Maaf, saya harus call over. Yang lebih tahu jadwalnya. Karena wajar saja, Dok, karena mungkin dari kemarin kan daring begitu, jadi tetapi memang ini yang ditunggu-tunggu, Dok, dan field trip ini menjadi ajang mahasiswa untuk belajar secara langsung dan mengamati secara langsung gitu ya. Nah, mungkin bagaimana kalau misalkan proses interaksi dengan dosen pembimbing kalau di kedokteran tropis seperti apa, Dok? Mahasiswa ini untuk menuju ke tesisnya. Biasanya nih kalau mahasiswa itu baru mulai S2 nih, Dok, yang ditakutkan adalah nanti tesisnya seperti apa gitu. Benar. Ya. Jadi kami kan ada Pak Doni untuk yang standar akademik ya, kurikulum ya. Jadi ada tim
yang Komite Standar Akademik yang itu mengarahkan dan dari awal sudah mensupervisi juga bagaimana supaya studi mahasiswa itu berjalan lancar, khususnya pada saat mereka mengembangkan proposal, karena kadang-kadang di situ, kan trikinya kan di situ, mandek, disuruh nulis udah mandek gitu ya, proposal macet. Nah ini ada dari tim yang selalu mensupervisi ya, memastikan bahwa kalau misalnya belum cocok nih antara topik yang dipilih dengan pembimbing, nah itu selalu dibuat satu tim kecil untuk kemudian mencarikan solusi mana yang terbaik gitu ya. Intinya jangan sampai peserta studi itu kemudian berlama-lama tidak selesai tepat waktu, karena ini kan juga menjadi beban bagi mahasiswa dan juga beban bagi prodi. Jadi intinya kami ingin mensupport agar mereka itu betul-betul bisa nyaman dan selesai tepat waktu. Iya, baik, terima kasih dok. Mungkin sedikit menambahkan, maaf. Jadi ada urutannya, ini lebih membuat urutannya. Jadi ada kuliah metodologi penelitian di mana mereka mulai diajari untuk membuat proposal yang secara sistematis. Output dari perkuliahan tersebut adalah ada semacam draft proposal. Setelah itu mereka diminta memantapkan lagi, kemudian kita ada semacam workshop pra-proposal. Nah di situ kemudian mereka akan mendapat masukan, termasuk juga masukan siapa sih pembimbing yang pas untuk tesisnya. Nah setelah itu mereka akan bekerja dengan pembimbing, dan setelah ada kata oke dari pembimbing, kita akan ada seminar proposal, dan di seminar proposal itu akan ada masukan-masukan lagi. Jadi memang prosesnya bertahap, dan jangan takut bahwa proses tadi itu didesain agar mereka bisa mendapatkan berbagai macam masukan dan juga hasil dari penelitiannya itu berkualitas. Tahapan-tahapan proses dan juga adanya kelompok-kelompok kecil tadi dok sepertinya membantu sekali untuk mahasiswa, apalagi mahasiswa di masa pandemi seperti ini. Mungkin tantangannya beda kali ya dok, yang pandemi sama yang sebelum pandemi. Mungkin kalau sebelum pandemi itu kan jarang ketemu teman untuk sharing, itu kan mungkin tidak mudah dijumpai, begitu nggak dok ya? Ya memang ada ininya sendiri ya. Di masa pandemi satu sisi juga menjadi lebih mudah sebetulnya untuk bisa bertemu ya, karena kan waktu itu menjadi tidak berbatas. Dulu melewati sore udah nggak berani ketemu karena udah kan jam kerja, bisa saja setelah malam kita bisa bikin appointment untuk misalnya Zoom gitu ya, untuk membahas atau mendiskusikan sesuatu. Kemudian juga tadi ada ini juga dosen pembimbing akademik ya, jadi nanti beberapa mahasiswa itu memiliki dosen pembimbing akademik di mana mereka bisa berkonsultasi ya, curhat-curhat gitu ya. Susah nih misalnya nggak cuman untuk akademik tapi juga untuk hal-hal yang lain gitu ya. Kadang-kadang kan selama menjalani proses pendidikan itu kan ya ada saja kan kadang-kadang problemnya ya sebagai mahasiswa gitu. Oke, baik. Itu tadi ya dinamikanya kalau di magister kedokteran tropis khususnya untuk menuju penelitian atau tesis. Nah, lalu dok, apakah dipersilakan ketika mahasiswa itu punya grant atau penelitian dengan dosen yang membantu ke tesis? Oh iya. Bahkan kami endorse dorong. Sekarang Instagram banget ya. Instagram. Ya kami dorong agar mereka ini bisa terlibat dalam penelitian dosen, dan banyak yang melakukan itu. Ada banyak kelebihan ketika mengikuti penelitian dosen, karena kemudian topiknya lebih terarah, kemudian dosennya juga lebih tune in ya, lebih punya motivasi untuk membimbing karena itu kaitan dengan penelitiannya. Dan juga timeline penjadwalannya menjadi lebih pasti, karena penelitian dosen kan ada deadline-nya sehingga mau tidak mau mahasiswa harus dalam bentuk dipaksa untuk bisa mengikuti. Lebih terpacu ya dok. Mungkin kan dipaksa nggak aneh, lebih dipacu.
Ya mungkin dengan pertanyaan sudah belum, itu sudah rasanya kalau masih menerima Karena kalau topik sendiri itu kan biasanya kemudian at their own pace ya, dalam ritme mereka, karena nggak ada ini deadline. Deadline-nya ya paling mereka mau bayar UKT tambahan atau tidak. Tapi kalau penelitian dosen kan memang harus ada waktunya. Iya. Dan itu banyak kan skemanya ya, mestinya teman-teman atau sobat sehat yang berminat juga, kita ini bersyukur di UGM kan banyak sekali skema hibah semacam itu yang bisa diambil, dan itu ternyata sangat membantu karena di satu sisi mereka juga terbantu karena ada tadi bantuan dana kan dari pemerintah tersebut, itu mengurangi beban mereka untuk kalau dibanding mendevelop sendiri ya penelitiannya, dan itu saya rasa banyak dimanfaatkan sejauh ini. Itu terbantu sekali sih dok. Itu tadi ada yang boleh grant atau teori dengan dosen, lalu juga ada juga jejaring alumni yang sangat luar biasa, lalu juga pengembangan soft skill juga ada wadahnya. Lalu adakah lagi keunggulan-keunggulan dok dari Magister Ilmu Kedokteran Tropis di FKKMK ini? Penting zaman sekarang adalah status terakreditasi unggul. Satu lagi juga ada beberapa mata kuliah kami yang terakreditasi internasional oleh TROPED. Jadi TROPED itu jejaring akademi institusi yang menyediakan pendidikan untuk penyakit tropis di Eropa, dan beberapa mata kuliah kami sudah terakreditasi di sana. Jadi itu salah satu juga menunjukkan mutu, dan salah dua juga adalah banyak mahasiswa Eropa dulu sebelum pandemi terutama datang ke Indonesia untuk mengambil kuliah-kuliah tersebut. Jadi ada ketemu dengan mahasiswa asing juga. Luar biasa sekali. Jadi akademisnya juga sudah tidak diragukan lagi. Non akademisnya juga terbangun ya dok ya di situ. Nah terakhir nih dok, dari dokter Doni dan juga dokter Ida, pesan untuk sobat sehat di rumah yang masih ragu untuk melanjutkan khususnya untuk ke Magister Ilmu Kedokteran Tropis. Silakan dokter Doni dulu, monggo silakan dari Ya, kalau sobat sehat ingin menjadi profesional bidang penyakit tropis, mulai dari lab, kemudian mulai yang terkait dengan pengendalian penyakit di klinis maupun public health, maupun juga yang punya background biologi ingin menjadi entomolog kesehatan, menjadi mahasiswa di tempat kami adalah pilihan yang tepat karena prodi kami merupakan prodi yang terakreditasi unggul, punya banyak kelebihan dengan Anda bisa berinteraksi dengan teman-teman mahasiswa asing dan juga berbagai macam peluang ke depan karena jejaring alumni yang sangat kuat. Baik, terima kasih dok. Monggo dari dok. Nambahin satu ini saja. Ayo pilih program Magister Kedokteran FKKMK UGM. Oke, baik, terima kasih banyak dokter Doni dan juga dokter Ida sudah mampir ke podcast Open House Pasca Sarjana. Terima kasih untuk sobat sehat yang sudah menyimak. Nantikan di Open House 12 Mei untuk bisa tahu lebih jauh lagi tentang Magister Ilmu Kedokteran Tropis di FKKMK UGM. Dan informasi untuk Anda yang mendaftar silakan langsung di um.ugm.ac.id. Terima kasih banyak dokter sudah mampir. Sehat selalu dokter Doni dan juga dokter Ida. Nantikan di podcast episode selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Matur nuwun dokter.